Fakta tersembunyi di bumi dari cerita Balokia, Nabi Khidir, dan Admiral Byrd. Cukup aneh di zaman sekarang ini ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat manusia. Lokasinya melewati kutub di belahan lain kutub selatan, Admiral Byrd, 1957. Bumi yang kita pijak sungguh belum sepenuhnya terjamah. Kisah masa lalu, menunjukkan betapa planet ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Seperti yang diungkapkan oleh Admiral Byrd dan juga dari cerita Balokia dan Nabi Khidir. Rasanya tak masuk akal jika luas permukaan bumi masih saja dipertentangkan. Sains dan ilmu pengetahuan pun telah setuju semua area di bumi sudah dipetakan seutuhnya. Dan menjadi dasar dan wajib masuk kurikulum di semua sekolah di seluruh dunia. Akan tetapi, pertentangan demi pertentangan muncul belakangan ini. Ilmuwan banyak disorot lantaran kredibilitasnya dipertanyakan. Menurut anggapan bagi yang menentangnya, bumi ini belum sepenuhnya dijelajahi. Ada fakta yang disembunyikan, seperti dari kisah Balokia dan Nabi Khidir. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, As-Salabi mengisahkan lelaki yang bernama Isya. Dia dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang biasa membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu, dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat Muhammad ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Isya memiliki anak bernama Balokia. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Balokia agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, kunci itu dihancurkan oleh Balokia dan membuka petinya. Di dalamnya, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah SAW. Dari lembaran itu, Balokia juga mengetahui Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tak kala mendengar sifat Muhammad SAW, mereka berkata kepada Balokia, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar karena Isya telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul." Balokia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu Muhammad SAW. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balokia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Muhammad berada. Balokia memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tibalah Balokia dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat ular besar dan dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Lalu Balokia pun mengucap salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Balokia, "Dari golongan mana engkau?" Balokia pun menjawab dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Sayang, pertanyaan Balokia tanpa jawaban yang tegas. Oleh ular yang ditemuinya, mereka berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai si ular penjaga itu tak mengawasinya, ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Balokia membuatnya tak menemukan permukiman manusia. Bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya bingung. Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh, dirinya fokus untuk bertemu Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti dari situ. Balokia menghitung sudah 7 lautan telah dilalui. Dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun. Hingga dirinya pun, kembali tiba dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balokia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauh dariku hai hati, yang suka bersalah." Balokia pun mundur dan duduk.
Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya kini tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balukia hanya memandang takjub. Beberapa saat dia berkata, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukia." "Lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukia pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar, postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan yang kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau?" "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" jawab Balukia. Malaikat itu menjawab, dirinya ditugaskan Allah mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu Balukia berkata, "Apa dua baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam dua baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Balukia terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah." Balukia mengucapkan salam kepadanya, malaikat itu pun menjawabnya. Balukia bertanya tentangnya, dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izinnya. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan, Balukia mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Muhammad sangat menggebu-gebu. Hingga akhirnya Balukia tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka Dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah," jawab sang malaikat. Balukia kembali bertanya, "Apa di belakang kota-kota itu?" Dia menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu, kecuali Allah." Balukia pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukia mengucapkan salam kepada mereka, mereka pun membalasnya. Balukia bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan," jawab si malaikat. Lalu Balukia bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Lalu malaikat menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Balukia meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada dua ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" "Aku Balukia, dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Balukia. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti. Dimakannya roti itu dan setelahnya Balukia tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya, dia sampai ke sebuah jazirah.
Di sana Balukia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon yang di bawahnya ada hidangan yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Balukia mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat," kata si burung itu. "Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini." Maka Balukia memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali keadaannya semula. Balukia bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah. Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Tanya kembali Balukia. "Sudah, sesungguhnya Khidir Abdul Abbas, terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi," jawab si burung. Mendengar itu Balukia memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Balukia sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir AS mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Balukia berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya. Balukia berkata, "Wahai Abdul Abbas Khidir, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahuku tentangnya." "Hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini," balas Khidir. "Hai Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" tanya Khidir kembali. Balukia menjawab, "Tidak tahu." Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" kata Khidir. Balukia mengiyakan dan Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Balukia berkata, "Aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku." Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya. Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan. Dia ceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Balukia selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Balukia berumur 1000 tahun. Kisah Balukia ini cukup masyhur. Mampukah kisah masa lalu itu akan membawa kita kepada fakta sains atau pemahaman baru perihal rahasia lain dari bumi? Pernyataan dari Admiral Byrd juga akan membuka tabir dari hal yang disembunyikan. Seperti apa dan mengapa